Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah salat maghrib yang semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita telah selesai melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa hadirnya kita di salah satu taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu. Salawat dan salam kita doakan semoga selalu tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam ini juga diteruskan kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti langkah beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas muqaddimah dari pembahasan 3 landasan pokok al-usul ats-tsalatsah yang disusun oleh Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Silakan dibuka buku halaman 61. InsyaAllah pada malam hari ini Bapak Ibu kita akan masuk kepada salah satu inti dari 3 landasan pokok yang mesti diketahui oleh setiap manusia. Kita akan masuk kepada al-aslul awwal, perkara pokok yang pertama. Di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan pertama sekali, fa idza qila laka mal usulu ats-tsalatsatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinah wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jika ditanyakan padamu apakah al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap orang, maka jawablah, pertama, pengetahuan hamba tentang Rabbnya; kedua, pengetahuan tentang agamanya; ketiga, pengetahuan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, 3 pertanyaan inilah sebagaimana sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, masing-masing kita akan ditanyakan dengan 3 pertanyaan ini, yang mana kalau kita berhasil menjawab 3 pertanyaan ini, maka insya-Allah taala kenikmatan yang akan kita dapatkan. Dalam hadis lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, suatu ketika Utsman pernah terisak-isak menangis sampai jenggot beliau basah oleh air mata beliau. Padahal sebelum Utsman menangis itu orang berbicara tentang masalah surga dan neraka. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, reaksi yang beliau tampakkan biasa-biasa saja, mendengar dan menyimak. Akan tetapi ketika
semua orang berbicara tentang alam kubur, maka ketika itulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis sejadi-jadinya sampai jenggot beliau basah oleh air mata. Dan ketika itu orang-orang bertanya kepada Utsman, "Ya Utsman, tuzkarul jannatu wan naru wa lam tabki." Wahai Utsman, diceritakan tentang masalah surga neraka, surga seperti ini kenikmatan, keindahannya, yang neraka seperti ini mengerikannya, azab-azab yang ada di dalamnya. Engkau tidak menangis ketika disebutkan surga dan neraka. Wa tabki min hadza. Sekarang engkau menangis karena alam kubur. Dan ketika itulah Utsman mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur atau alam kubur itu adalah stasiun pertama dari sekian banyak stasiun di alam akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat di stasiun yang pertama ini, di alam kubur ini, maka apa yang setelahnya akan lebih mudah ia jalani, akan lebih mudah ia hadapi. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Tapi siapa yang tidak selamat di alam yang pertama ini, di stasiun yang pertama ini, maka stasiun-stasiun selanjutnya akan lebih sulit dia untuk menghadapinya. Maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, betapa pentingnya pembahasan al-usul ats-tsalatsah ini, 3 landasan pokok, karena dengan mempelajarinya lah kita insyaallah taala bisa menjawab fitnah kubur ya, atau ujian di kuburan nanti. Kalau berhasil, nikmat yang kita dapatkan. Kalau tidak berhasil, maka siksaan yang akan menanti kita. Dan di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, menjawab 3 pertanyaan ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, tidak bisa hanya dengan ilmu dan wawasan saja. Tapi kita baru bisa menjawabnya dengan keimanan yang kita yakini di hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita amalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Itulah yang baru bisa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada kita nanti di alam kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa manir rajulu alladhi bu'itha fikum. Ya, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa laki-laki yang diutus kepadamu. 3 ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak bisa kita hanya jawab dengan ilmu dan wawasan saja. Karena orang munafik pun dahulu mereka hidup bersama Nabi SAW. Dan Nabi sampaikan dalam sebuah hadis, ketika orang-orang munafik ditanyakan dengan 3 pertanyaan ini, mereka mengatakan, sami'tun nasa yaqulun syai'an faqultuhu. Aku dahulu mendengar orang-orang berkata tentang yang ditanyakan kepada dia, faqultuhu, dan aku juga mengatakannya, tapi saat ini tidak bisa orang munafik menyebutkannya. Karena memang meskipun orang munafik berada di dekat Nabi SAW, lihat, padahal orang munafik ini berada bersama Nabi, sehari-harinya bersama Nabi SAW, bahkan ikut solat, ikut berjihad juga bersama Nabi SAW. Tapi mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan seakan-akan dia bagian dari barisan kaum muslimin. Kelak ketika mereka mati dan ditanyakan 3 pertanyaan ini, Allah bikin lupa semua apa yang telah mereka ketahui. Karena mereka tidak mengimani hal ini. Mereka hanya menganggap itu sebagai sebuah wawasan dan keilmuan saja. Dan kita lihat juga sekarang orang-orang kafir, kalau kita tanyakan kepada orang kafir, siapa Tuhannya umat Islam, mereka bisa mengatakan Allah. Bahkan tidak sedikit orang-orang kafir di negara kita ini, kalau mereka senang itu mereka mengucapkan alhamdulillah, padahal mereka kafir. Maka di sini yang Allah muliakan, 3 pertanyaan ini hanya bisa kita jawab dengan keimanan, bukan dengan ilmu dan wawasan semata.
Al-usul. Al-usul merupakan bentuk jamak atau bentuk plural dari kata al-aslu. Ini salah satu bahasa yang diambil, ya, bahasa Arab yang diserap ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia disebut dengan asal usul, ya. Yang asal itu kalau dalam bahasa Arab itu dalam bentuk tunggalnya. Al-usul ini dalam bentuk, ya, jamak atau plural. Asal itu apa? Al-usul itu apa? Sesuatu dikatakan usul atau satu pokok atau satu yang dasar ketika ada yang dibangun di atasnya. Seperti rumah kita, pondasi. Pondasi itu namanya pokok, landasan. Yang dibangun di atasnya ada tiang, kemudian ada batu, ada dinding, ya. Begitu juga dengan agama kita ini. Ada perkara-perkara yang pokok dalam masalah agama kita dan juga ada masalah-masalah yang disebut dengan al-masailul furu'iyah, yaitu perkara-perkara yang cabang. Yang pokok ini mesti duduk dan mesti kita fahami dan mesti kita amalkan, ya. Dan ini lebih utama, lebih prioritas bagi kita sebagai seorang muslim dibandingkan masalah-masalah yang furu'iyah, ya. Maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalil juga dikatakan dalam Al-Quran, kalimat al-aslu ini juga dikatakan dalam Al-Quran, yaitu surat Ibrahim ayat 24, di mana Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Allah katakan, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Asluha, kata Allah di sini, akarnya teguh. Asluha thabitun, akarnya teguh, wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Ya, ini Allah juga mengatakan asluha. Aslu berarti asal atau pokok. Ketika kita berbicara tentang pohon, maka akar itu adalah asal suatu pohon. Kemudian nanti ada batangnya, kemudian ada ranting-rantingnya, ada dedaunan, ada buah-buahnya, itulah yang cabang-cabangnya tadi. Maka ini tiga landasan pokok yang kita pelajari saat ini adalah masalah yang amat pokok bagi seorang muslim, ya. Lalu Bapak Ibu yang Allah muliakan, mal usulu ats-tsalatsah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Apa tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap orang? Kelebihan risalah yang ditulis oleh Syekh atau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, digunakan metode soal wal jawab, ya. Ada pertanyaan kemudian ada jawaban. Dan metode ini biasanya lebih membuat perhatian orang yang membacanya lebih dibandingkan kalau seandainya tidak menggunakan metode tanya jawab seperti ini, ya. Contoh misalkan kita belajar di kelas, ada guru menyampaikan Muhammad adalah anak yang pintar, anak yang paling pintar di kelas ini, sehingga dia juara satu. Mungkin sebagian orang mendengar pemberitahuan atau informasi seperti itu biasa saja. Tapi misalkan seorang guru bertanya terlebih dahulu, tahukah anak-anak ibu atau tahukah anak-anak ustaz siapa murid yang paling pintar di kelas ini? Nah, ketika dimulai dengan sebuah pertanyaan, orang akan lebih perhatian dengan jawaban yang akan diberikan. Maka ini juga metode yang dipakai oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam menyusun risalah beliau ini. Digunakan pertanyaan, ketika diberikan sebuah pertanyaan, orang akan lebih memperhatikan apa jawabannya, ya. Ini yang digunakan dalam risalah beliau ini. Maka di sini yang pertama, faqul, katakanlah ketika ditanya tiga hal yang menjadi landasan utama seorang muslim harus diketahui, ma'rifatul abdi rabbah, maka jawablah pengetahuan hamba tentang Rabbnya, ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini pokok yang pertama. Dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengenali
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat Allah ini ada dua macam, yaitu ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yaitu tanda-tanda Allah lah sang pencipta apa yang ada di alam semesta ini. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 190, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ya. La ayatin liulil albab. Ada ayat-ayat atau tanda-tanda. Di sini apa Ibu Allah muliakan, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah juga yang mensilih bergantikan antara malam dan siang. Dan tahukah apa Ibu Allah muliakan, berdasarkan penelitian para ahli, kalau seandainya bumi kita ini tidak berganti antara siang dan malam, misalkan ya, tidak ada malam, hanya siang semuanya, maka yang terjadi Bapak Ibu Allah muliakan, bumi kita ini akan hangus ya. Dan kalau sebaliknya, tidak ada siangnya, malam saja terus, dalam artian bumi kita ini tidak berputar, dia tetap pada tempatnya, maka yang terjadi apa? Bumi kita ini akan membeku ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua. Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah atur itu semua. Dan itu Bapak Ibu yang Allah muliakan ya, bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan bumi kita ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, bumi, matahari, bulan, semua benda-benda langit ini bukan makhluk hidup. Semuanya makhluk mati, benda mati semuanya ya. Kalau benda mati tidak memiliki keinginan, tidak memiliki hasrat ya. Tapi kenapa dia bergerak? Kenapa dia seperti teratur? Bukan dia yang mengaturnya, tapi ada zat yang mengatur itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah. Kemudian juga Allah katakan, "Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun." Sesungguhnya dalam selisih bergantinya malam dan siang serta apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi adalah terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, hampir senada dengan ayat yang sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah juga berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas." Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah katakan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu juga dengan ada kapal yang bisa berlayar di tengah lautan. Dan kita semua merasakan manfaatnya. Bahwasanya dengan adanya benda-benda seperti perahu, kapal, bahtera bisa berlayar di tengah lautan, itu kita rasakan langsung manfaatnya. Bima yanfa'un nas, kata Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita rasakan manfaatnya. Kita rasa manfaatnya kita bisa bertransportasi, pindah dari pulau ke pulau yang lain. Kemudian mengirimkan barang-barang kebutuhan, melakukan perdagangan dan segala macamnya. Ini semua Bapak Ibu yang Allah muliakan seharusnya menjadi tanda-tanda bagi kita, semakin kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini semua dan Allah yang mengatur ini semua. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan penerbangan, coba melihat ke jendela. Ketika awak sedang pesawat, di atas pesawat awak, coba lihat keluar, pemandangan keluar dari pesawat. Di sana akan tampak betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa kita ini sebagai manusia sangat kecil sekali dengan skala yang telah Allah ciptakan. Maka ini
adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat syar'iyah, yaitu wahyu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu kalam Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, yang lafaz dan maknanya Allah yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Dan juga ada wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk makna saja. Sedangkan lafaznya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga disebut dengan hadis qudsi, yaitu hadis yang lafaznya dari Nabi sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua Bapak Ibu yang Allah muliakan disebut dengan ayat-ayat syar'iyah. Yang mana ini semua Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika kita dalami ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat Al-Qur'an, ternyata apa yang Allah tuh dimunculkan syubhat-syubhatnya, ya, dimunculkan syubhat oleh, diragu-ragukan kita oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Ya, seperti ada yang mengatakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa itu agama Islam? Apa itu Al-Quran? Membolehkan seseorang membunuh orang lain. Ya. Apa itu agama Islam? Apa itu syariat Islam? Apa itu potong tangan, rajam, qisas? Ya. Dimunculkan yang seperti itu Bapak Ibu yang Allah muliakan untuk tujuan merendahkan syariat Islam itu sendiri, merendahkan nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Padahal Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari sekian banyak syariat Islam, qisas, rajam, potong tangan, ini semua hanyalah berapa sekian persen dari syariat Islam yang ada. Dan ketika kita lihat, ternyata yang seperti itu pun dalam pelaksanaannya tidak serampangan. Dan kalau kita melihat hal tersebut Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan faham bahwasanya semua apa yang Allah turunkan kepada nabinya ini semuanya untuk kemaslahatan kita semua. Disebut oleh para ulama kita, ada 5 tujuan diturunkannya syariat Islam kepada umat Islam. Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang kalau seandainya melihat agama Islam ini sebagai agama yang terbelakang, padahal Bapak Ibu, agama Islam inilah agama yang paling sesuai dengan semua kondisi dan zaman. Karena agama kita ini adalah agama yang memerintahkan kepada akhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang tercela. Dan semua nilai-nilai ini dianut oleh semua orang yang berhati murni, orang yang berhati suci, meskipun dia adalah bukan orang agama Islam. Tapi ketika dia mengenali nilai-nilai ini sama dengan yang ada di agama Islam, maka ketika itu jugalah mereka, kalau seandainya belum masuk Islam, mereka akan menerima ajaran Islam. Ya. Syariat Islam ditunjukkan untuk menjaga agama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan juga untuk menjaga diri. Ada orang mengatakan, kenapa ada hukum qisas? Apa yang dilakukan seorang yang bertindak kriminal itu juga yang akan dia membunuh, dia akan dibunuh juga. Sebagian orang mengatakan ini bukanlah hukum yang adil. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, lihat orang-orang yang mengatakan ini tidak adil, ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Coba kita lihat. Ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak sedikit kasus pembunuhan menjadi lebih besar dan besar dan besar ketika tidak sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan dalam Al-Quran. Menuntut untuk dibunuh pelakunya, tapi tidak terrealisasi, tidak terwujud. Lalu keluarga ini akhirnya bertengkar, berkelahi antar keluarga. Antar keluarga akhirnya berkelahi antar kampung, ya. Antar suku, antar kampung, sehingga menjadilah sebuah perperangan. Maka di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebenarnya di antara diturunkannya syariat Islam itu adalah tujuannya untuk menjaga diri. Ya. Ada kata ulama sebagai ramzun mani'un. Ya. Ramzun mani'un, yaitu memang orang melihat
secara kasat mata. Tapi di balik itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang kalau seandainya tahu dia akan mati ketika akan membunuh orang, dia akan tahu dia akan dibunuh ketika dia membunuh orang, maka dia akan lebih berfikir 2 kali. Ya. Akan lebih berhati-hati untuk melakukan sebuah tindak kriminal. Tapi kalau seandainya dia membunuh kemudian dia tahu, bunuh salah nanti paling 5 tahun, 10 tahun, mulai tahun, ya. Dia beranggapan ketika dia bunuh orang dia masih bisa hidup. Tapi kalau dengan begitu dia akan masih gampang-gampang saja dibandingkan ketika dia tahu ketika dia bunuh orang dia pun juga akan mati. Maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan tujuan dari diturunkannya syariat Islam. Dan juga syariat Islam bertujuan untuk hifzun nasl, menjaga keturunan. Kenapa perzinahan diharamkan dalam agama Islam? Ketika semua agama atau keyakinan atau kebiasaan bangsa-bangsa barat itu membolehkan seperti itu, bahkan tidak sedikit Bapak Ibu yang Allah muliakan, artis-artis, atlet-atlet yang diidolakan oleh kaula muda kita, itu mereka di barat itu sudah biasa. Sekian lahir anak 1, lahir anak 2, kemudian baru menikah. Karena bagi mereka kalau sudah menikah itu ada komitmen yang berat yang harus mereka jalankan. Harta bagi 2 lah, tempat tinggal bagi 2. Kalau cerai nanti lebih sulit lagi. Ya. Harta kalau dah nikah berarti milik bersama. Kalau bercerai, ada nanti harta gono gini. Maka ini bagi orang bangsa barat, orang barat itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, susah mereka untuk yang seperti itu. Maka mereka coba dulu, tinggal serumah, lalahi anak seorang 2, ala rasa-rasa manglah yakinnya baru nikah. Sedangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, Islam melarang hal seperti itu. Islam mengharamkan perzinahan. Salah satu jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis seorang muslim, Allah katakan dengan pernikahan, atau kalau tidak mampu untuk menikah maka berpuasa. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa dilarang berzina? Karena kalau semua orang melakukan perzinahan maka tidak akan terjaga keturunan mereka. Kalau iya, jelas siapa ada. Kalau iya, kemudian jelas ya orang tuanya dah. Maka ini akan merusak, akan merusak tatanan masyarakat, akan merusak garis keturunan. Maka diharamkan oleh Islam. Dan satu-satunya jalan untuk bisa melakukan terjaganya keturunan ini itu dengan melalui pernikahan. Jadi syariat Islam juga bertujuan untuk menjaga keturunan dan juga menjaga akal Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan juga menjaga harta. Makanya dalam Islam ketika seseorang mencuri, potong tangan. Kalau seandainya batasan yang dia langgar itu sudah melebihi atau sudah mencapai had untuk dilakukan potong tangan. Dan ini semua Bapak Ibu yang Allah muliakan dilakukan dalam Islam dengan aturan-aturan yang sangat terperinci. Dan ini semua adalah tujuannya untuk menjaga kemaslahatan kita. Dan kalau seandainya kita sebagai seorang muslim menyadari hal ini Bapak Ibu, insya-Allah kita akan semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb, yang telah menciptakan kita dan mengatur semua hal ini, dan semua inilah salah satu tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayat syar'iyyah. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat kauniyah, ayat syar'iyyah, kalau sama-sama kita yakini, kalau kita sadari hal ini Bapak Ibu, maka kita akan lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, akan lebih berkualitas juga ibadah kita kepada Allah. Seseorang akan berbeda Bapak Ibu, cara dia bergaul ketika dia bergaul dengan orang yang dia kenali. Tutur katanya asyik, ketika berbicara itu akan lebih terasa asyik kalau dengan orang yang lain sama-sama kenal. Tapi kalau orang baru sebut, karena wanda kenal Bapak Ibu yang Allah muliakan, ragu-ragu aku sia lo kok. Lain tak dibocorkan lo cerita aku. Anyo sia kalau bisa amanah atau tidak. Ragu, khawatir awak. Dan ketika seorang hamba lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pun dalam melakukan ibadah, dalam melakukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan jauh lebih baik kualitasnya dibandingkan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi katakan, anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan
ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya oleh malaikat Jibril, Nabi katakan ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya. Dan ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, perasaan ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Ya. Ini mustahil akan didapatkan, akan dirasakan oleh seorang Muslim kalau seandainya dia nak kenal dengan Allah. Ya. Dan cubalah Bapak Ibu yang Allah muliakan, pergi kita ke sebuah tempat yang sangat indah, maka kita akan mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Terasa dewa indahnya ciptaan Allah, akan terasa dewa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya katakan Bapak Ibu, sekian kali kita bertemu dengan orang Arab di tanah Minangkabau ini, semua mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam yang kita miliki ini. Karena memang berbeda Bapak Ibu yang Allah muliakan. Baik kita ke Mesir, yo sansai senggurun sadonya. Ya. Taraso mana tu Bapak Ibu yang Allah muliakan, keluar kita di pesawat dah. Hiruplah udara dah. Taraso ada debu-debu yang taisuk dia Pak. Ya. Kalau pergi ke Arab Saudi, ke Mekah, batu sisi sadonya. Ya. Sulit menemukan tumbuh-tumbuhan kecuali ada tumbuhan yang diupayakan untuk tumbuh. Maka seperti ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, memang dikatakan kathratul ihsas tudhibul ihsas. Kathratul misas tudhibul ihsas. Banyak mencaliat, banyak merasuk, kadang-kadang dia awak yang lah lama di siko tak hilang dia awak rasa tu. Ya. Awak di setiap hari mencaliat, misalkan ke Gunung Singgalang, mencaliat pemandangan ke Ngarai Siano. Di awak lah tiap hari mencaliat, kadang-kadang nak terasa dah. Tapi di orang-orang yang jarang-jarang mencaliat yang seperti kita miliki Bapak Ibu yang Allah muliakan, sangat terasa bagi mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan ini semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur ini semua. Terasa bagi mereka dan akan makin ya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyaknya masyayikh dari Arab, dari Mesir datang ke Indonesia ini, selain menyampaikan nilai-nilai agama, juga mereka ingin merasakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati mereka ketika melihat pemandangan-pemandangan yang indah seperti yang ada di negeri kita. Cuman dia awak kadang-kadang kurang terasa, deklah acuk macam lihat. Hala biasa, sana awak kadang-kadangnya. Maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, perlu kita melirik kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wadinahu. Ya, maksudnya landasan pengetahuan tentang, yang kedua adalah pengetahuan tentang agamanya. Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal agama berarti Bapak Ibu kita mempelajarinya. Tak mungkin dah kita akan tahu juga agama awak kalau awak tak mengetahui agama kita. Padahal Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini, kama kita memaduk, itu ada aturan, itu ada tuntunan dari agama awak. Mustahil Bapak Ibu yang Allah muliakan kita jauhi majlis ilmu. Mustahil kita akan bisa selamat dalam kehidupan dunia akhirat kita kalau seandainya kita jauh dari ilmu. Coba bayangkan Bapak Ibu, suami-suami para suami, para bapak-bapak bekerja sehari semalam 8 jam. 8 jam mereka bekerja. Untuk bisa bekerja dalam 8 jam ini Bapak Ibu, mereka melakukan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan mungkin ada perguruan tinggi S1, S2, S3. Sekian tahun lamanya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Anggap sajalah kalau sampai SMA saja, SD, SMP, SMA, berarti ada 2 balik tahun yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan yang akan dilakukan selama 8 jam dalam sehari semalam. Sisanya ke mana? Itulah kehidupan kita. Kita bersama keluarga, kita bersama anak, kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu butuh kepada ilmu. Maka mustahil kalau untuk 8 jam saja kita butuh 12 tahun untuk belajar, lalu yang sisanya kenapa tidak kita pelajari? Ya, maka ini butuh mengenal agama Allah, yaitu mempelajari, hadir di majelis ilmu. Kemudian apa yang kita pelajari kita amalkan. Karena kalau sebuah pelajaran Bapak Ibu yang Allah muliakan tidak kita amalkan, ya, ini sama saja sebuah pohon tapi tidak punya buah. Ya. Maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengenal agama Allah. Dan mengenal agama Allah ini
kita kenali agama Allah ini dari Islam itu sendiri. Jangan kita lihat atau kita nilai agama Allah ini dari penganutnya, dari kaum musliminnya. Karena ya, maksudnya dalam artian kaum muslimin secara umum. Karena kalau seandainya kita lihat secara umum kaum muslimin ada yang mengamalkan Islam ini dengan utuh, ada yang sebagian-sebagian, atau justru ada yang meninggalkan Islam itu sendiri. Dia mengaku Islam, tapi hanya KTP saja Islamnya. Solat nak pernah, puasa nak pernah, sedekah nak pernah, baca Quran nak pernah. Ya. Yang seperti ini tidaklah menjadi rujukan bagi kita dalam mengenal Islam. Kita kenali Islam dari Al-Quran, dari Sunnah, dari kalam-kalam para ulama kita. Ya, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ma'rifatud dinahu, mengenal agamanya. Lalu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenali Nabi kita Muhammad dari sirah biografi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kenali juga bagaimana beliau beribadah. Karena ibadah beliaulah yang akan kita amalkan dalam keseharian kita. Ya. Pernah kita sampaikan Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi kita mengatakan ibadah yang kita lakukan ya, baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis beliau katakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Lai ikhlas tidak karena Allah SWT atau tidak ya. Kemudian yang kedua Nabi katakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa 'alaiha amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan sebuah amalan yang tidak pernah diperintahkan ya, fahuwa raddun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut akan tertolak. Maka kita pelajari bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan mempelajari ibadah beliaulah kita bisa diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita juga menjaga keikhlasan untuk Allah. Lalu kita kenal juga akhlak-akhlak beliau. Karena Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada sebahagian kaum muslimin yang mereka kalau ibadah bagus tapi akhlak jauh sekali dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu dari semua segi mereka beragama. Ibadah iya, akhlak pun iya. Kalaupun kita melihat ada orang yang ibadahnya bagus tapi akhlaknya kurang, maka ya sudah, jangan kita katakan ya agamanya pun buruk ketika akhlaknya tidak baik. Ya, mungkin memang sejatinya Pak Ibu yang Allah muliakan, ketika sebuah ibadah itu baik diikuti oleh akhlak yang baik juga, tapi tidak selamanya seperti itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Nabi pisahkan apa Ibu? Dalam menjelaskan kepada para sahabat, siapa di antara laki-laki yang datang kepada kalian melamar putri kalian, man tardawna dinahu, yang kalian redo terhadap agamanya, wa khuluquhu, dan juga akhlaknya. Di sini apa Ibu? Nabi bedakan antara agama dan akhlak. Seharusnya memang ketika agama seseorang baik, akhlaknya pun juga baik, tapi tidak selamanya seperti itu. Terkadang juga ada orang yang agamanya bagus, ibadahnya rajin sekali solatnya, rajin tilawah Al-Qur'annya, rajin berpuasa, tapi terkadang mulutnya tidak bisa dia jaga. Terkadang sering menyinggung orang lain, sering menggibahi orang lain. Kadang bermuamalah dengan sesama manusia, berhutang, tapi setelah berhutang pura-pura tidak tahu. Yang seperti ini Bapak Ibu Allah muliakan, kita juga pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah beliau, juga bagaimana beliau berakhlak dan juga bagaimana beliau berdakwah di tengah para sahabat. Ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak sedikit permasalahan umat ini terjadi bukan karena semangat orang dalam berdakwah, tapi karena cara berdakwahnya yang keliru. Yang ini Bapak Ibu yang Allah muliakan mesti kita perhatikan ya, cara berdakwah. Nabi SAW sangat memperhatikan, di antara adab berdakwah beliau adalah memperhatikan siapa yang beliau dakwahi. Nabi bedakan Bapak Ibu yang Allah muliakan antara orang yang baru mengenal Islam dengan orang yang sudah lama memeluk ajaran Islam ini. Suatu ketika pernah datang kepada Nabi SAW seorang pemuda. Kemudian mengecekkan Nabi, ya Rasulullah,
bagaimana menurutmu aku ingin berzina? Ya. Bagaimana menurutmu aku ingin berzina? Dan Nabi tahu orang ini baru masuk Islam. Dan ketika mendengarkan hal itu, Nabi katakan, Nabi tidak langsung marah. Nabi tidak memarahi orang tersebut, tapi justru bertanya kepada pemuda tersebut, apakah engkau redha kalau seandainya hal itu dilakukan kepada ibumu atau saudari perempuan? Ya. Lihat, Nabi menggunakan logika, nak emosi Nabi dah, karena Nabi tahu yang datang adalah seorang pemuda yang baru mengenal Islam, ya. Belum paham dengan hukum-hukum Islam. Tapi Bapak Ibu Allah muliakan, ketika Nabi SAW di kondisi yang lain, Nabi pernah melihat seorang sahabat memakai sebuah cincin emas. Memakai sebuah cincin emas. Dan Nabi SAW beliau ketika melihat sahabat ini memakainya, dan beliau tahu sahabat ini sudah lama bersama Nabi SAW. Nabi ambil cincin itu, kemudian Nabi buang. Kau awak kira buang. Dilakukan seperti itu, kau awak kira perasaan awak. Ada orang diambilnya pakai kaki awak, harta awak, kemudian dibuangnya. Dia nyudah syukur. Tapi Nabi SAW tahu sahabat ini adalah orang yang sudah lama bersama Nabi, faham dengan agama Islam. Tapi ketika Nabi lihat itu salah, Nabi lakukan seperti itu. Nabi ambil, kemudian Nabi lempar. Dan sahabat ini tidak tersinggung. Bahkan ketika ada sahabat lain yang mengatakan, ketika Nabi sudah pergi, akhirnya sahabat kau, ambillah kau, kan cincin Amir itu bisa dijual nanti. Ya. Kalau pun nak dipakai, jual, ambil pitihnya. Tapi akhirnya sahabat kau, saya tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dilempar atau dibuang oleh Nabi SAW. Ya, sebagai bentuk penyesalan dia, karena telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW, dia katakan, saya tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Nabi SAW. Lihat Bapak Ibu. Nabi tahu sahabat ini sudah sudah lama sekali bersama Nabi. Maka Nabi lakukan seperti itu. Nabi tahu sahabat ini akan faham dengan apa yang Nabi lakukan. Maka ini metode dakwah Nabi SAW. Baru bisa kita fahami, Bapak Ibu Allah muliakan. Baru bisa kita praktekkan dalam keseharian kita ketika memang kita sudah mempelajari bagaimana metode dakwah Nabi SAW. Ini intinya Bapak Ibu Allah muliakan, kita kenali Rabb kita. Kita kenali agama kita dengan hadir di majlis ilmu, kemudian kita kenali Nabi kita Muhammad SAW dengan semua aspek-aspek kehidupan beliau. Maka inilah 3 landasan pokok yang mesti diketahui oleh seorang muslim. Yang mana Bapak Ibu, kalaulah kita pelajari, kita inok-inokkan di hati kita, lalu kita amalkan dalam keseharian kita, insya-Allah taala, itulah yang akan membuat kita bisa menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat nanti di alam kubur kita masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pertemuan kita selanjutnya kita akan lebih mendetailkan tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Pak Bu, ya kalau ada pertanyaan kedua saya mungkin ya Bu. Faham mana cek atau sebaliknya. Tapi mudah-mudahan bisa difahami Pak Ibu, karena ini pembahasan memang sudah disinggung-singgung juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi insyaAllah ta'ala, walaupun diulang-ulang Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya insyaAllah ini sangat bermanfaat bagi kita. Paling tidak, semakin kita membahas ini Bapak Ibu, semakin kita sadar kita akan mati. Semakin kita sadar, kita akan ditanya oleh malaikat dengan 3 pertanyaan ini. Dan mudah-mudahan semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita dalam menjawab hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan. Terlebih dan terkurang kita mohon maaf. Kalau ada yang benar, ini dari Allah dan Rasulullah. Kalau ada yang salah, Allah dan Rasulullah terlepas dari apa yang saya ucapkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.